Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, video ini adalah tanggapan terhadap video di channel Guru Gembul yang mengundang tokoh Ahmadiyah untuk memberikan klarifikasi, namun lebih tepatnya playing victim, sedangkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Ahmadiyah malah disebut intoleran. Subhanallah. Setelah saya tonton, ternyata pembelaan yang disampaikan narasumber dan komentar-komentar dukungan dari netizen Jamaah Ahmadiyah itu semuanya berporos pada 12 poin penjelasan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dan sayangnya, 12 poin pembelaan itu tidak mengurungkan bakor pakem untuk tetap mengeluarkan rekomendasi untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada pemerintah pada April 2008 lalu. Karena bakor pakem sebelumnya selama 3 bulan sejak Januari 2008 melakukan pemantauan di 33 kabupaten, 55 komunitas Ahmadiyah, 277 warga Ahmadiyah, dan kesimpulannya 12 poin yang disampaikan dalam rapat bakor pakem 3 bulan sebelumnya itu tidak sesuai kenyataan. Nah, sahabat muslim, dasar hukum pelarangan Ahmadiyah sebenarnya sudah banyak. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, kemudian Fatwa MUI 1980 dan 2005 bahwa Ahmadiyah Qadianiyah sesat dan di luar Islam, kemudian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tahun 1984, kemudian SKB 3 Menteri tahun 2008, kemudian sikap-sikap negara internasional juga terhadap Ahmadiyah. Misalnya Malaysia telah melarang Ahmadiyah di seluruh Malaysia sejak Juni tahun 75, kemudian Brunei pun melakukan hal yang sama, kemudian Pakistan juga memutuskan Ahmadiyah adalah golongan minoritas non-muslim, kemudian Arab Saudi menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan tidak boleh pergi haji ke Mekah. Kemudian Rabithah Alam Islami di Mekah berfatwa bahwa Ahmadiyah itu kafir dan keluar dari Islam. Nah, sahabat muslim, inilah 12 poin penjelasan tersebut yang dipublikasikan oleh Detikcom bulan Januari 2008. Silahkan Anda pause untuk membacanya secara detail. Nah, sahabat muslim, kita masuk sekarang pada poin pertama tentang klaim samanya syahadat Ahmadiyah dengan muslim kebanyakan katanya. Tahun 93, Jamaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Bandung itu menerbitkan buku karya Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Yahya Pontoh berjudul Memperbaiki Suatu Kesalahan. Dari buku itu nyata secara jelas meskipun redaksi kalimat syahadatnya Ahmadiyah itu sama, akan tetapi orang yang dimaksud dalam kalimat syahadat tersebut berbeda. Nama Muhammad dalam syahadat tersebut menurut pengikut dan tokoh Ahmadiyah adalah Nabi dan Rasul mereka, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India. Dalam halaman 5 dikatakan, Muhammadun Rasulullahi walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dalam wahyu ini Allah Subhanahu wa taala menyebutku Muhammad dan Rasul, kata Mirza. Nah, sahabat muslim, ayat ini sebenarnya adalah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Fat ayat 29. Namun dibajak oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan pada halaman 4-nya, Mirza mengatakan, di dalam wahyu ini nyata benar bahwa aku dipanggil dengan nama Rasul. Sedangkan pada halaman 5-nya, Mirza mengutip salah satu ayat dalam kitab suci Tazkirah halaman 97 yang artinya, dalam wahyu ini Allah Subhanahu wa taala menyebutku Muhammad dan Rasul. Oleh karena itu, walaupun dalam pernyataan Jemaat Ahmadiyah itu lafal syahadatnya sama katanya dengan Islam, yaitu aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, namun maknanya berbeda karena bukanlah Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah, namun Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Qadian tahun 1835 yang mengklaim dirinya sebagai Muhammad utusan Allah. Sedangkan pada halaman 15 dan 16, Mirza mengatakan bahwa yang menolak kenabiannya sebagai orang yang masih bergelimang dengan kebodohan. Dia berkata, jika ada orang yang marah karena wahyu kepadaku yang menerangkan bahwa aku ini Nabi dan Rasul, maka dalam hal ini menunjukkan kebodohannya sendiri. Sebab kenabian dan kerasulan ini tidak merusak cap Allah Ta'ala. Jelaslah bahwa aku menyatakan mengenai diriku bahwa Allah telah menyebut namaku dengan panggilan Nabi dan Rasul. Nah, sahabat muslim, sebelumnya pernah diterbitkan sebuah buku berjudul Ahmadiyah Apa dan Mengapa, karya Syafi'i Batuah, cetakan ke-17, terbitan Jemaah Ahmadiyah Indonesia tahun 86. Pada halaman 5 dikatakan, menurut Al-Quran, setiap Nabi adalah Rasul, dan sebaliknya, setiap Rasul adalah Nabi. Seorang dikatakan Nabi karena ia mendapat kabar gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan
mengatakan dia adalah seorang nabi dan ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selaras dengan itu, Hazrat Mirza Ghulam adalah nabi dan rasul. Nah, sahabat muslim, dari fakta-fakta ini menunjukkan kebohongan Ahmadiyah pada poin 1, juga poin 2 yang menyatakan, sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup, kata mereka. Pada halaman 10 buku yang sama, Mirza mengatakan, akan tetapi kalau seseorang yang telah benar-benar fana dalam khataman nabiyyin dan sudah mendapat namanya karena sudah bersatu betul dengan tidak ada perlainan dan perbedaan sedikit jua pun, serta sudah sebagai cermin yang amat bersih, yang di dalamnya kelihatan jelas wajah Muhammad SAW, maka orang itu dengan tidak merusak cap akan dikatakan nabi karena dia itu Muhammad meskipun zildi. Nah, jadi yang mereka maksudkan dengan pernyataan Muhammad Rasulullah adalah khatamun nabiyyin atau nabi penutup itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mirza Ghulam Ahmad. Karena Mirza merupakan Muhammad yang kedua, yang merupakan gambaran dari Muhammad yang sebelumnya, kata mereka. Pengakuan Mirza sebagai nabi sekaligus sebagai khatamun nabiyyin atau nabi penutup karena Mirza merupakan titisan atau reinkarnasi dari Nabi Muhammad SAW. Ini semua bisa dilihat pada majalah Sinar halaman 11-12 tahun 85 bulan November. Pada rubrik Tazkirah dikatakan, dalam wahyu ini Tuhan menyebutku sebagai Rasulnya karena sebagaimana sudah dikemukakan dalam Barahin Ahmadiyah, Tuhan Maha Kuasa telah membuatku manifestasi dari semua nabi dan memberiku nama mereka. Aku Adam, aku Set, aku Nuh, aku Ibrahim, aku Ishak, aku Ismail, aku Yakub, aku Yusuf, aku Musa, aku Daud, aku Isa, dan aku adalah penjelmaan sempurna dari Nabi Muhammad SAW, yakni aku adalah Muhammad dan Ahmad sebagai refleksi. Hakikatul Wahya pada halaman 72. Nah, fakta-fakta ini selain membantah poin 1 dan 2, juga membantah kebohongan poin ketiga yang berbunyi, di antara keyakinan kami bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan, serta pengemban mubasyirat pendiri dan pemimpin Jamaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada poin ketiga ini seolah-olah Mirza diposisikan hanya sebagai guru atau juru dakwah yang memperkuat dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun bila kita cermati, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, mereka sama sekali tidak membantah bahwa Mirza bukan Nabi dan Rasul. Yang kedua, mereka tetap mengakui Mirza sebagai Nabi dan Rasul melalui anak kalimat, pembawa berita, dan peringatan. Karena pada surat Al-Isra ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kata pembawa berita dan peringatan adalah tugas serta fungsi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga melalui surat Al-Furqan ayat 56, Allah itu berfirman, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Nah, pada poin keempat, yang berbunyi, untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat baiat yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah, bahwa yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah. Nah, bantahannya untuk poin ini adalah, sebagaimana sudah kita bahas, bahwa yang dimaksud dengan Muhammad bagi Jemaat Ahmadiyah itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Maka poin keempat ini juga sudah terbantahkan. Apalagi yang dimaksud dengan baiat versi Ahmadiyah bukanlah sekedar mengucapkan serangkaian kata penuh janji, tapi harus dibarengi dengan tekad yang bulat untuk menjalankan ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Sebagaimana dikatakan oleh Mirza melalui bukunya itu yang berjudul Ajaranku yang diterbitkan oleh Yayasan Wisma Damai Bogor, cetakan ke-6 tahun 93. Pada halaman 1 itu disebutkan, hendaknya hal ini dipahami dengan jelas bahwa baiat hanya berupa ikrar di lidah saja, tidaklah punya arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh suatu kebulatan tekad hendak melaksanakan janji itu sepenuh-penuhnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengamalkan ajaranku selengkapnya, ia masuk rumah ini. Dan perihal rumah mana, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tiap-tiap orang yang berada di dalam dinding pagar rumahmu akan kuselamatkan. Nah, kemudian di halaman 15 Mirza kemudian berkata, barang siapa yang baiat kepadaku dengan sesungguh-sungguhnya dan menjadi pengikutku dengan senang hati yang setulus-tulusnya dan juga membuat dirinya mabuk di dalam ketaatan kepadaku hingga meninggalkan segala keinginan-keinginan pribadinya, rohku akan memberikan syafaat pada hari-hari yang penuh derita bagi diri orang itu. Sedangkan pada poin kelima yang berbunyi, kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad,
Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomi, kata mereka. Poin kelima ini, kedustaan mereka juga dapat dirasakan dengan sangat jelas. Melalui buku yang sama, yaitu Ajaranku tahun 93 tadi, pada halaman 27, Mirza meyakinkan pengikutnya bahwa pintu wahyu masih tetap terbuka. Dia berkata, janganlah hendaknya kamu punya perkiraan bahwa wahyu ilahi itu tidak mungkin lagi ada di waktu yang akan datang, bahwa wahyu itu hanya berlaku pada masa yang telah lampau saja. Janganlah mengira bahwa Ruhul Kudus itu tidak dapat turun di waktu sekarang, dan bahwa hal itu hanya berlaku di masa dahulu saja. Aku berkata dengan sebenar-benarnya bahwa segala pintu itu tidak pernah tertutup. Nah, sahabat muslim, sedangkan dalam buku berjudul Apakah Ahmadiyah Itu? Karangan Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, pada halaman 63-64 disebutkan, Hadrat Masih Maud alaihissalam tampil ke dunia dan dengan lantangnya menyatakan bahwa Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan beliau, dan bukan dengan diri beliau saja, bahkan dia bercakap-cakap dengan orang-orang yang beriman kepada beliau, serta mengikuti jejak beliau, mengamalkan pelajaran beliau, dan menerima petunjuk beliau. Beliau berturut-turut mengemukakan kepada dunia kalam ilahi yang sampai kepada beliau, dan menganjurkan kepada para pengikut beliau agar mereka pun berusaha memperoleh nikmat serupa dengan itu. Kemudian pada poin ke-6, mereka menyangkal Tazkirah sebagai kitab suci Ahmadiyah, karena dikatakan di situ buku Tazkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tazkirah yang oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat 1908. Sahabat muslim, pernyataan ini sebenarnya tidak membantah keterangan bahwa Tazkirah merupakan kitab suci, karena pada halaman pertamanya tertulis bahwa Tazkirah yakni wahyu muqaddas. Artinya Tazkirah adalah wahyu suci. Wahyu suci yang disusun sebagai buku atau kitab tentunya menjadi kitab suci. Isinya penggalan-penggalan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipotong dan disambung, dimodifikasi sedemikian rupa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Tazkirah ini merupakan kitab suci Jemaat Ahmadiyah, hasil kerja kreatif Mirza membajak Al-Quran. Contohnya bisa kita temukan pada kitab suci Tazkirah halaman 92 dan 451. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, wahai Mirza Ghulam Ahmad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Nah, sahabat muslim, ayat tersebut merupakan bajakan dari Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 110 dan surat Al-Fusilat ayat 6. Pada poin ke-7, mereka juga menyangkal mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah. Mereka mengatakan, kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan. Padahal dalam kitab Tazkirah 748-749 dikatakan orang yang tidak percaya Mirza itu dilaknat dan kafir. Termasuk ketika ada warga Muhammadiyah yang keluar dari Ahmadiyah dan kemudian kembali kepada Islam, orang itu langsung dinyatakan murtad. Kemudian pada poin 10 itu dinyatakan, kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor pengadilan agama sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sahabat muslim, pernyataan pada poin 10 ini sama sekali juga tidak membantah Jemaat Ahmadiyah yang dilarang menikah dengan kalangan non-Ahmadiyah. Dalam buku Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi, dan Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah, karya Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad yang terbitan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 95, halaman 46 itu disebutkan. Pada tahun 1898 itu juga untuk mendisiplinkan dan mengokohkan jemaat serta untuk memelihara ciri khas keahmadiyahan, Hazrat Ahmad alaihissalam telah menganjurkan kepada orang-orang Ahmadi peraturan-peraturan perkawinan serta cara-cara pergaulan hidup dengan menetapkan bahwa wanita Ahmadi tidak boleh kawin dengan orang-orang non-Ahmadi. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.